Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sifat sholat menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Kali ini kita akan membicarakan mengenai rukun sholat. Kalangan ulama Syafi'i berpendapat bahwa untuk perkara sholat itu ada yang disebut dengan rukun-rukun, arkan. Kemudian ada yang disebut dengan sunat-sunat sholat. Baik sunat abu'ad maupun sunat hayat. Kemudian ada yang disebut dengan syarat-syarat sholat. Rukun ini atau arkan ini juga disebut dengan perkara-perkara fardu, faraidus sholat atau furudus sholat, dan juga disebut dengan perkara-perkara wajib dalam sholat. Siapa yang meninggalkan satu rukun atau satu syarat dari sholat, maka sholatnya tidak sah. Wa in taraka ghairahuma, jika seorang meninggalkan rukun dan syarat sholat, sekali lagi siapa yang meninggalkan rukun dan syarat sholat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia meninggalkan selain keduanya, yaitu perkara-perkara sunat, maka dia telah meninggalkan fadilah sholat tersebut, keutamaan sholat tersebut. Jadi sholat itu tidak lengkap kalau tidak ada perkara-perkara sunat. Jadi siapa yang meninggalkan perkara-perkara sunat, maka hilang keutamaan sholatnya, hilang fadilah sholat tersebut. Baik meninggalkan sengaja atau secara lupa. Tadi sudah disebut kalau dia meninggalkan sunat, sunatnya ada sunat hayat, ada sunat abu'ad. Kalau dia meninggalkan sunat abu'ad, maka dia mesti melakukan sujud sahwi. Jadi itu yang dimaksud dengan rukun, syarat dan sunat. Kalau syarat ini kalau tidak dilakukan, dia tidak sah sholatnya. Yaitu syarat sahnya sholat seperti berwudu, suci, menutup aurat, menghadap kiblat dan masuk waktu. Imam Masyaraji mengatakan mengenai fardu-fardu sholat. Fardu-fardu sholat ini ada 14 kata Imam Masyaraji. Yang pertama niat. Niat yang pertama, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku' sehingga dia tumakninah di dalam ruku' tersebut. Kemudian dia mengangkat badannya dari ruku' sehingga dia i'tidal. Jadi mengangkat badan dari ruku sampai dia i'tidal, berdiri tegak lurus, i'tidal. Kemudian dia sujud, sujud sehingga dia tumakninah di dalam sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud sehingga dia tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Kemudian dia duduk di akhir sholat, duduk akhir sholat. Kemudian dia bertasyahud akhir dalam duduk tersebut. Kemudian dia mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, salawat atas Rasulullah SAW di dalam tasyahud tersebut. Kemudian dia mengucapkan salam yang pertama. Kemudian yang ke-13 niat keluar dari sholat. Ke-14 tertib melakukan sholat seperti yang telah disebutkan tadi, fardu-fardu sholat tersebut. Jadi tertib fardu-fardu sholat tersebut.
ya, beraturan ya, mulai dari niat sampai salam yang pertama dan niat keluar dari sholat ya. Itu kata Imam Asy'arazi ya. Apa komentar Imam Nawawi? Imam Nawawi mengatakan bahwasannya padu-padu sholat yang disebutkan oleh Imam Asy'arazi tadi ada 14 ya. Dan yang terakhir itu niat keluar sholat. Niat keluar sholat itu kata Imam Nawawi ya, ada ikhtilaf ulama di sana ya. Dan pendapat yang lebih sahih mengatakan bahwasannya niat keluar dari sholat itu adalah sunat ya, bukan termasuk wajib sholat, bukan termasuk fardu sholat, bukan termasuk rukun sholat ya. Kemudian ada yang mengatakan ya bahwasannya menghadap kiblat termasuk ya, ini yang mengatakan ini adalah Ibnu Al-Qas ya, Ibnu Al-Qas dan Ibnu Qofal ya, ini mengatakan menghadap kiblat itu adalah wajib ya, termasuk padu-padu sholat. Tapi kata Imam Nawawi pendapat ini dhaif. Menghadap kiblat itu adalah termasuk syarat sahnya sholat. Ini pendapat sahih yang telah ijma ulama Syafi'i menyatakan bahwasannya menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat, bukan fardu sholat. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan niat sholat adalah syarat ya, sebagian ulama mengatakan demikian, sekumpulan ya. Tapi kata Imam Nawawi yang betul bahwasannya pendapat kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan niat sholat itu adalah fardu sholat ya. Jadi kata Imam Nawawi rukun-rukun sholat yang telah sepakat ulama Syafi'i ada 17 perkara ya. Mana 17 tersebut? Yang pertama adalah niat ya, niat sholat itu adalah rukun, fardu atau wajib. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan rukun ini sama dengan yang disebut dengan fardu atau wajib sholat ya. Jadi perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang fardu itu disebut rukun sholat ya. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram ya. Jadi kalau orang tidak takbiratul tidak sah sholatnya. Kemudian berdiri, yang ketiga. Yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tumakninah di dalam ruku. Jadi tumakninah termasuk rukun ya. Kalau tidak ada tumakninah tidak sah sholatnya. Ada kisah seorang sahabat dia sholat tidak ada tumakninah. Rasulullah menyuruhnya untuk mengulanginya ya, sampai 3 kali ya. Kemudian i'tidal ya. Yang ketujuh i'tidal. Kemudian yang ke-8 tumakninah di dalam i'tidal ya. Tumakninah dalam i'tidal, berdiri lurus, diam sekejap, tumakninah ya. Baca tasbih dalam i'tidal ya. Itu yang ke-8 ya. Yang ke-9 sujud. Yang ke-10 tumakninah juga di dalam sujud. Yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13 tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud ya. Yang ke-13 duduk di akhir sholat. Yang ke-14 tasyahud akhir di dalam duduk akhir sholat ya. Yang ke-15 salawat atas Nabi SAW. Yang ke-16 salam ya, ucapan salam. Yang ke-17 tertib ya, tertib peraturan ya, dari niat sampai salam tadi. Jadi ada 17 termasuk tertib di dalamnya. Jadi inilah 17 rukun sholat, 17 fardu sholat, 17 wajib sholat ya, yang telah disepakati oleh ulama Syafi'i.
Ya, Imam Manawi mengatakan di dalam kitabnya Radotut Thalibin ya. Jadi itulah rukun-rukun sholat. Selanjutnya mengenai perkara-perkara yang sunat di dalam sholat ya. Apa itu perkara-perkara yang sunat di dalam sholat? Insya Allah kita sambung dalam kesempatan yang lain ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.